Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nazli Ramadana dengan NIM 1123065. Saya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review sekaligus pendapat saya sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam mengenai adanya 3 undang-undang yang akan saya review. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama dalam mata kuliah hukum acara peradilan agama. Pertama-tama, jika kita membahas peradilan agama, maka sesungguhnya kita sedang membicarakan salah satu lembaga hukum tertua di Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Muslim di Nusantara telah mengenal penyelesaian sengketa melalui penghulu, qadhi atau tokoh agama yang dipercaya masyarakat. Kemudian, pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, Demak, Mataram Islam, Banten dan Minangkabau, hukum keluarga Islam ini seperti adanya nikah, talak, rujuk, waris dan wakaf telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, ketika masa kolonial Belanda datang, kewenangan ini hukum Islam mulai dibatasi, yang mana dalam artian pemerintahan kolonial hanya memberikan ruang sempit terhadap penyelesaian perkara umat Islam, terutama soal perkawinan dan waris. Meski begitu, eksistensi lembaga peradilan agama tetap bertahan kerana kuatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap lembaga yang memahami hukum syariat. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan kepastian hukum ini semakin besar, yang mana negara kemudian membentuk sistem peradilan nasional yang teratur dalam konteks. Itulah lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Menurut pendapat saya, lahirnya undang-undang ini adalah tonggak sejarah penting kerana untuk pertama kalinya peradilan agama diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahawa peradilan agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Ini sangat penting kerana berarti negara mengakui secara resmi bahawa umat Islam ini memiliki forum yang khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu sesuai prinsip hukum Islam yang telah diakomodasi dalam hukum nasional. Kewenangan peradilan agama pada masa itu meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat hibah, wakaf dan sedekah. Menurut saya, kewenangan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim sebab mayoritas sengketa keluarga umat Islam berada pada bidang-bidang tersebut. Dengan adanya pengadilan khusus, maka hakim memutus perkara diharapkan memiliki pemahaman mendalam terhadap fikih dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga memperkuat kedudukan hakim agama dan struktur kelembagaannya, yang mana banyak masyarakat memandang peradilan agama ini hanya sebagai pelengkap saja. Namun sejak lahirnya undang-undang ini, statusnya semakin jelas dan sejajar dalam sistem peradilan nasional. Selanjutnya, perkembangan masyarakat terus berubah. Persoalan ekonomi umat Islam berkembang pesat, yang mana hadirnya bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan berbagai transaksi bisnis berbasis syariah. Oleh kerana itu, negara melakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut pandangan saya, perubahan tahun 2006 merupakan langkah visioner, yang mana salah satu perubahan ini paling besar adalah perluasan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah. Oleh kerana itu, sengketa yang timbul dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat diselesaikan di peradilan agama. Mengapa hal ini sangat penting? Ya, karena hakim peradilan agama dianggap lebih memahami akad-akad syariah seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, kemudian ijarah dan lain sebagainya. Jika sengketa ekonomi ini syariah diputus oleh lembaga memahami konsep syariah, maka putusan akan lebih tepat dan berkeadilan. Saya berpendapat bahwasanya penambahan kewenangan ini menunjukkan bahawa hukum Islam bukan hanya mengatur masalah rumah tangga saja, akan tetapi juga mampu menjawab perkembangan ekonomi modern
Dan ini membuktikan fleksibilitas hukum Islam dalam mengikuti zaman saat sekarang ini. Kemudian hadirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama. Menurut pandangan saya juga, perubahan ini lebih menitik beratkan yang mana penguatan kelembagaan profesionalitas, aparatur dan penyesuaian dengan sistem kekuasaan kehakiman modern pasca reformasi. Sebagaimana kita ketahui, setelah reformasi, lembaga ini, peradilan Indonesia diarahkan menjadi lembaga yang independen, yang mana bersih, transparan dan accountable. Oleh karena itu, peradilan agama juga harus menyesuaikan diri dengan prinsip tersebut. Undang-Undang tahun 2009 memperjelas kedudukan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung secara administratif, teknis, yudisial, dan finansial. Menurut saya, ini sangat penting agar tidak adanya intervensi dari pihak luar terhadap putusan hakim, yang mana hakim harus bebas memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nuraninya, bukan tekanan politik atau kepentingan tertentu. Jika dilihat dari sudut pandang ahli hukum saja, banyak sarjana menyatakan bahwa independensi peradilan adalah syarat utama negara hukum. Misalnya saja, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia ini, kekuasaan kehakiman harus merdeka agar berkeadilan dapat ditegakkan. Maka perubahan tahun 2009 menurut saya merupakan implementasi prinsip negara hukum modern. Sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam, saya melihat ketiga undang-undang ini menunjukkan proses evolusi hukum nasional. Tahun 1989 adalah fase pengakuan dan penguatan dasar. Kemudian tahun 2006 adalah fase perluasan kewenangan sesuai perkembangan zaman. Di tahun 2009 adalah fase modernisasi, kelembagaan dan peningkatan independensi peradilan. Dalam praktiknya, peradilan agama saat ini sangat dekat dengan masyarakat. Banyak perkara perceraian, hak asuh anak, nafkah, dispensasi kawin, kemudian waris hingga ekonomi syariah diselesaikan melalui pengadilan agama. Bahkan saat ini, pelayanan pengadilan semakin maju dengan adanya sidang elektronik, bantuan hukum gratis, dan keterbukaan informasi publik. Menurut saya pribadi, tantangan terbesar peradilan agama ke depannya adalah meningkatnya angka perceraian, pernikahan dini, sengketa harta bersama, dan persoalan ekonomi keluarga. Hakim tidak hanya dituntut memahami hukum tertulis, tetapi juga kondisi sosial masyarakat. Hakim agama harus mampu menjadi penegak hukum sekaligus penjaga nilai-nilai keadilan keluarga. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi bahwa pengadilan bukan tempat mencari permusuhan, melainkan tempat mencari solusi hukum. Banyak pasangan datang ke pengadilan saat konflik sudah sangat berat, padahal jika mediasi dimaksimalkan, mungkin rumah tangga masih dapat dipertahankan. Baiklah, dari kesimpulan review saya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan rangkaian regulasi yang sangat penting dalam perjalanan peradilan agama di Indonesia. Ketiganya saling melengkapi dalam membangun lembaga peradilan yang kuat, modern, dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam. Sebagai saya sendiri mahasiswa hukum keluarga Islam, saya bangga karena peradilan agama menjadi bukti bahwa nilai-nilai syariah dapat berjalan harmonis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Harapan saya ke depannya adalah peradilan agama semakin profesional, cepat, adil, dan mampu menjawab tantangan-tantangan masyarakat modern. Yang mana sekian review dan pendapat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.